إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين تبعا بإحسان إلى يوم الدين. إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر أجلنا الشيخ محمد إبراهيم الخلواتي، إلى روح سيدي السيد شيخ محمد بن عبد الكريم السمنا المدني، وإلى روح الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجاري كلامبية، وإلى روح الشيخ شهاب الدين البنجاري، وإلى روح الشيخ نواوي بن عمر البنجاني، وإلى روح الشيخ جين الدين الثنبوى، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله البنجاري الماقي، وإلى روح الشيخ محمد سرواني عبد بانغ البنجاري، وخصوصا لروح الأستاذ العظام أولياء للمتقين العارف بالله الشيخ مولانا أبي محمد أمين بدري، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم وجميع علومه في الدارين آمين. Babul ghusli. Ini bab pada menyatakan ghusli, artinya mandi. Bermula makna ghusli pada logat yaitu sailanul ma'i ala syai'i, artinya mengalirkan air atas sesuatu. Itu makna ghusli atau mandi. Halaman 105 bab mandi. Jadi arti mandi bahasa kitanya mengalirkan air atas sesuatu. Kalau bahasa Arabnya secara logatnya tuh sailanul ma'i ala syai'i, artinya mencocorkan, mengalirkan air atas sesuatu. Dan pada makna syara' yaitu sailanul ma'i ala jami'il badani bin niyati. Definisinya mandi yang secara istilah ya artinya mengalirkan air atas sekalian badan dengan niat pada lain daripada mandi mayit. Kalau secara istilah arti mandi itu mengalirkan air atau mencucurkan air atas seluruh sekalian badan dengan niat. Jadi kalau tidak berniat maka itu hukumnya tidak mandi. Sama lawan orang istilahnya bebasuh atau becipui-cipui kayak itu aja. Jadi harus disertai dengan niat. Nah inilah mungkin kan ibu-ibu yang sudah berusia 50, 40, bahkan 60, 70 yang hadir pada hari ini, mungkin kan itu sudah bahari ibu belajar masalah bab mandi. Masalah bab mandi. Adapun hari ini kita yaitu muthala'ah, dan kalau anak-anak pondokannya belajaran, mengaji, menuntut ilmu, yaitu bab masalah mandi. Yang menurut versi datu kita yaitu datu Kalampayan. Dan ini syukur alhamdulillah bulah, walaupun kita tidak menjadi nasab datu Kalampayan melalui istilahnya sulbi, keturunan sidin, yaitu yang dilahirkan dari sulbi sidin, walaupun kita tidak termasuk nasab itu, tapi kita alhamdulillah kita adalah termasuk nasab sabab namanya. Nasab sabab artinya keturunan sebab. Dengan sebab kita menuntut ilmu kitab sidin, yaitu kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh datu kita, yaitu Datuk Kalampayan. Dan insya Allah
ini sanadnya muttasil lawan sidin, artinya sanad-sanad dari sidin ke guru hingga sampai kepada kita. Nah, ini adalah merupakan hubungan kita, nasab kita dengan Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kelampayan, yang melalui kita belajar dan mutalaah menuntut ilmu karangan-karangan sidin. Banyak karangan-karangan sidin, bukan hanya Sabilal Muhtadin, bahkan ada nama sebuah kitab yaitu Kanzul Ma'rifah. Itu khusus bicara masalah yaitu ketauhidan kita, makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah mudah-mudahan umur kita panjang, disehatkan badan, dan sampai menemui insyaallah yaitu yang kitab-kitab yang dikarang, yang disusun oleh Datuk Kelampayan, seperti kitab Amal Ma'rifah, juga itu kalangan Syekh Maulana Muhammad bin Abdullah Banjali Kelampayan juga itu. Dan ini kita yaitu belajar fikih masalah pekerjaan zahir kita. Di antaranya yaitu mandi, boy. Nah, mandi ini menentukan, boy, menentukan sah ibadah kita yang lainnya. Apabila mandi kita tidak sah, khususnya mandi wajib. Mandi wajib. Apabila mandi kita tidak sah, maka wudhu kita pun tidak sah. Apabila wudhu kita tidak sah, maka ibadah kita tidak sah. Terutama sembahyang. Kalau mengaji hukumnya haram. Misalnya membaca Al-Quran, tapi kita tidak suci, maka hukumnya haram itu tadi. Menanggung Al-Qurannya dan membacanya. Nah, jadi ini sangat penting benar, boy. Toh kalau memang ibu baharinya sudah pernah belajar bab masalah mandi, dan ini adalah kita kembali yaitu mengingat-ingat dan memperbaharui ilmu-ilmu pendapat kita yang dahulu begitu. Bagaimana cara mandi begitu? Bermula yang terlebih fasahat, lagi masyhur pada lafal ghusli atau ghusul, yaitu dengan baris di atas ghain dan baris di hadapan, ialah yang telah berlaku atas lidah kebanyakan fuqaha. Jadi ghusla, nawaitul ghusla, dan ada juga yang berbaris fathah nawaitul ghusla begitu. Cuman boy, kalau dalam bahasa lugat, kalau ghusla itu mandi, kalau ghusla itu membasuh, ghusala yaghsilu itu. Jadi ada perbedaan dalam bahasa lugat begitu. Dan dikata pula ghusul dengan baris di depan, gus itu bagi air akan mandi dengan dia. Dan dikata ghislun dengan baris di bawah bagi barang yang akan mandi dengan seperti sadar dan barang sebagainya. Syahdan, tiada wajib mandi itu dengan segera, dan jikalau durhaka ia dengan sabunnya, sekalipun seperti orang yang junub dengan wapo zina, maka tiada wajib atasnya menyigra mandi, karena putus durhaka dengan puasa wapo dahulu daripada mandi. Artinya mandi ini tidak merupakan sigra bagi orang nang wajib mandi. Artinya dengan sebab dzunub, atau di kias lain dengan sebab haid, atau dengan sebab nifas, wiladah begitu. Nanti mandi ini ada beberapa macam, Bu. Ada 7 yang wajib mandi nanti.
Di antaranya yaitu adalah orang yang haid dan junub, dan juga termasuk orang yang mati wajib mandi. Cuman kalau orang yang mati boy, yang hidup wajib memandikan. Amunnya orang mati wajib mandi, bukahan orang di kampung. Orang yang sudah mati mandi ke batang, bukahan orang. Nah, orang yang hidup yang memandikan, memperlakukan mandi itu tadi. Karena putus durhaka. Dahulu daripada mandi bersalahan bagi orang yang berlumur badannya dengan najis. Nah, lain boy, orang yang berlumuran dengan najis, artinya ada tahi ayam atau istilahnya bekas istilahnya manggawi sesuatu istilahnya nang ada najis itu. Nah, itu wajib segera mandi. Wajib segera mandi itu. Karena apa? Karena apalagi jika hendak mengerjakan ibadahnya yang wajib begitu. Bersalahan orang yang berlumur badannya dengan najis, durhaka ia dengan sebabnya, maka wajib atasnya segera menghilangkan dia, karena durhakanya itu kekal tiada putus. Ia melainkan menghilangkan dia, menghilangkan najis. Tetapi terkadang wajib atas junub segera mandi. Maka jika takut ia akan luput waktu sembahyang. Nah, jadi ada kalanya orang yang junub wajib segera inya mandi kalau istilahnya takut habis waktu sembahyang. Seperti subuh, itu kan terbatas waktunya pada ketika terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari atau sebelum habis waktu sholat subuh itu wajib segera mandi. Nah, apabila istilahnya lambat daripada itu, yang wajib ini apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Nah, maka kita berdosa apabila mandi wajib tadi sampai habis waktu yang wajib kita sembahyangkan, yang kita kerjakan. Seperti sembahyang, nggak sembahyang zuhur, asar, atau isinya maghrib, isya, subuh begitu. Nah, ini pula yang lain daripada itu ya juga, misalnya sampean habis haid, habis sudah masa haidnya, nah itu jangan sampai mandinya itu habis waktu yang disembahyangkan itu. Dan nanti di sini ada dibicarakan Bu, misalnya sampean dikutip sedikit nggih, misalnya sampean habis haid pada waktu jam 4 atau jam 5 sore. Nah, itu kan jam 4 jam 5 itu masih ada waktu asar. Maka sampean segera mandi, nah lalu sembahyang asar. Dan sembahyang zuhur tadi boleh diqodho itu. Karena asar dengan zuhur bisa dijamak. Jadi wajib dikerjakan yang sembahyang zuhurnya itu. Nah, karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Nah, ini jarang orang yang tahu ya. Ini bini-bini yang kalau laki-laki kada ada masalah itu, cuman bagi laki-laki wajib banget itu mengetahui. Kenapa? Karena untuk memberitahu bini dan anaknya. Jadi bukan hanya binian yang wajib benar mengetahui itu, tapi seorang laki-laki lebih sangat wajib mengetahui hukum-hukum itu tadi, agar supaya anak bininya selamat daripada haram dan dosa itu tadi. Nah, itu kadang-kadang kan nah, misalnya kayak sampean haid, habis haidnya jam 5. Lalu sampean mandi karena masih belum maghrib, lalu sampean asar, zuhurnya kada digawi. Nah, karena beranggapan saudaranya zuhur sudah liwat. Padahal zuhur lawan asar itu kan bisa dijamak. Maka itu dikerjakan sembahyang zuhurnya tadi. Nanti di sini ada buaya penjelasan, cuma dikutip sedikit dahulu. Nah, itu
Kalaunya kita kurang tuntut, kurang belajar, dan banyak istilahnya kesalahan-kesalahan kita atau kekhilafan-kekhilafan kita, khususnya yaitu berkenaan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Syahdan adalah bagi mandi itu beberapa perkara mewajibkan mandi. Jadi ada beberapa perkara nang wajib mandi dan beberapa perkara rukunnya dan sunnatnya dan makruhnya dan barang yang ta'alluq dengan mandi, dengan mandi. Ta'alluq itu maksudnya yang berhubungan dengan mandi. Nah, nanti apa-apa saja sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi, begitu. Pasal pada menyatakan segala yang mewajibkan mandi dan barang yang ta'alluq dengan dia, artinya yang berhubungan dengan mandi. Bermula yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Ada 5, boy. Dan itu bilanya berada di kayak seseorang satu saja, maka dia wajib mandi itu. Yang pertama, maut bagi orang Islam yang lain daripada syahid. Pertama, orang yang mati wajib mandi bagi orang Islam yang lain daripada mati syahid. Asal orang Islam balikkah? Belumkah? Lebih-lebih sudah balik. Itu pada ketika meninggal dunia, sesudah mati, maka wajib itu dimandikan. Wajib mandi. Yang lain daripada syahid. Syahid di sini, boy, syahid di dalam medan perang membela agama. Syahid ini juga banyak. Ada beberapa syahid ini. Di antaranya orang mati, orang Islam meninggal dalam keadaan melahirkan, itu mati syahid. Orang Islam meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu mati syahid. Orang Islam meninggal dalam keadaan kena reruntuhan gempa, nah itu juga mati syahid. Tapi bukan dimaksud dengan syahid akhirat yang tidak dimandikan. Semua itu dimandikan. Selain daripada yang orang syahid membela agama di medan perang, maka itu dimandikan. Sekalipun pula orang yang mati lamas, kan syahid itu tetap dimandikan. Wah, kenapa gurunya maka dimandikan? Maka orangnya sudah lamas. Artinya tetap itu artinya dimandikan dengan syariat. Kan yang pertama kita baca tadi, secara logat arti mandi itu mengalirkan air ke seluruh badannya dengan niat. Begitu, dengan niat. Maka itu disebut dengan mandi. Kalau orang yang mati lamas tadi kan ada berniat. Ada niat di situ. Lalu diwajib dimandikan dengan diniati. Nah, ini istilahnya yang menyebabkan mandinya dulu. Nanti bagaimana cara mandinya itu tadi. Nah, ini pula kalau bisa nggih sampean selama masih tidak ada kerepotan yang bersangatan dan odor, usahakan buah nggih mengikuti bab ini karena sangat penting benar ini nih. Kita hidup ini kan pasti itu mandi. Terutama sampean-sampean ini setiap bulan kan pasti ada mandi yang wajib, yaitu mandi haid. Itu mandi haid. Wajib memandikan mayit Islam yang tidak syahid. Adapun mayit kafir, maka tiada wajib memandikan dia. Dan mayit orang yang Islam yang syahid haram memandikan dia. Nah, kalau orang Islam mati syahid itu haram dimandikan. Orang Islam mati syahid haram dimandikan. Tapi kalau orang kafir dimandikan, haram dimandikan. Memandikannya itu tidak boleh dimandikan. Maksud di sini pula secara hukum kita Islam.
secara hukum kita Islam begitu. Secara kita Islam. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya di dalam bab al-janaiz, bab masalah jenazah. Panjang lagi ini buat jauh. Masalah bab memandikan jenazah ini. Walhasil begini Bu, dikutip sedikit nggih. Antara mandi jenazah dengan mandi orang yang hidup itu sama, Bu. Sama. Hanya saja bedanya kalau istilahnya orang yang jenazah itu dikerjakan, dilakukan oleh orang yang hidup termasuk niatnya juga. Termasuk niatnya juga. Istilahnya mencocorkan air ke seluruh badan dan berniatnya itu adalah dilakukan yang hidup. Nah terus kalau nyanang kita masih hidup ini kita sendiri yang memperlakukan itu dengan niat. Jadi sebenarnya kalau sampian-sampian mengerti paham masalah mandi ini tadi termasuk mandi jenazah itu termasuk mandi jenazah. Ini kan kalau kita di kampung ya, kalau kita di kampung begitu isinya orang meninggal tertumpuk hanya satu kepada orang nang pemandian saja. Siapa nang bisa memandi nang itu ya sudah kemana-mana dikiau. Daripada saking istilahnya kada tahu pang entah kada bisa entah apakah sampai nang gering orang pemandian jatuh dipaksa. Dibawa dijemput untuk memandikan jenazah itu tadi. Padahal setiap orang muslim itu tidak ada yang tidak bisa memandikan atau mandi jenazah itu. Karena apa? Karena mandi jenazah itu sama sebagaimana orang yang hidup. Perlakuannya itu tadi. Hanya saja membedakan niat. Memandikan mayit dan memandikannya artinya mencucurkan air ke jasad jenazah orang yang meninggal itu tadi. Sebenarnya sama Bu. Nah jadi kalau sampian bola sudah mengikuti bab masalah mandi ini nanti. Nah itu lebih-lebih misalnya keluarga sampian, lebih-lebih orang tua sampian yang meninggal dunia. Itu betapa sangat afdolnya pian sendiri yang melakukan memandiinya itu tadi. Dan itu adalah kebaktian kita terakhir dengan orang tua kita atau keluarga kita atau istilahnya sanak pemilih handai taulan kita melakukan memandikan itu tadi. Itu adalah kebaikan, kebaktian, keihsanan kita yang terakhir yang kita lakukan kepada yang meninggal itu tadi. Bagian afdal lebih baik, lebih istilahnya lebih afsah keluarganya, lebih-lebih anaknya atau orang tuanya yang memandikan jenazah itu tadi. Nah cuman bola bagi kita nang orang ahli sunnah wal jamaah terkadang kan bisa juga artinya memandikan jenazah atau dengan mandi sedikit bisa. Cuma rajin orang yang istilahnya menyerahkan kepada seseorang mengambil berkahnya. Berkah orang soleh, berkah kiai, berkah ulama. Nah itu yang mengambil berkah kepada mereka itu. Yang biasanya yang terkadang orang menyerahkan kepada seseorang untuk dimandikan itu tadi. Apalagi misalnya memandikan orang wali, Masya Allah. Ini luar biasa pian. Memandikan orang wali itu berkahnya luar biasa. Doa sidin, berlakuan sidin luar biasa. Adapun anak yang gugur daripada perut ibunya, jika sampai ia 4 bulan dan tiada zahir padanya tanda hayat, maka itu wajib memandikan dia karena sodik atas anak itu takrib mautnya atau matinya. Nah ini kisah orang nang keguguran.
Kisah orang nang keguguran. Nang anak itu belum berusia 4 bulan. Belum berusia 4 bulan di dalam perut ibunya. Nang belum sampai 4 bulan. Nah itu apabila tidak ada tanda-tanda kehidupannya, tidak ada tanda, artinya begitu keluar kada ada napasnya. Nah itu wajib dimandikan, buai. Wajib dimandikan itu. Walaupun istilahnya belum berbentuk jenis kelamin atau isinya berbentuk istilahnya laki-laki dan perempuan itu, maka itu wajib dimandikan. Kan ada juga orang istilahnya cuman dibasuh lalu dibungkus lalu dikubur, padahal tidak, itu tetap dimandikan. Arti memandikan itu kan dengan niat, ada niat kita. Makanya tadi arti mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan dengan niat. Sedangkan kanak-kanak nang keguguran belum 4 bulan atau usia 4 bulan tadi, nah itu wajib dimandikan. Maka wajib juga berniat memandikan si kanak-kanak itu tadi. Nyaman nang memandikan nang kakanak nang keguguran itu tadi boleh pada nang orang tua. Amunnya orang tua yang dimandikan boyoe kayak pedut loh, Bu. Nggih, sakit pinggang pian. Apalagi biasanya nang menggani nang ini yang membantu ini kawan ini orangnya kada tapi paham cara memandikan jenazah itu. Akhirnya kita nang ini nang istilahnya agak capek lah, kecapean itu merawat memandikannya itu tadi. Amunnya sama-sama mengerti dan paham, tak kurang capeknya itu tak kurang. Nah jadi wajib dimandikan itu nang kakanak nang keguguran. Yaitu adamul hayati amma min sya'nihil hayati. Artinya ketiadaan hidup daripada barang yang daripada kekuatannya itu hidup. Dan yang kedua haid. Dan yang ketiga nifas. Dengan ijma, tetapi tiada mewajibkan haid dan nifas itu akan mandi melainkan serta putus keduanya. Nah orang yang haid dan orang yang nifas tidak wajib mandi kecuali putus haid dan nifasnya itu tadi. Maksud mandi di sini mula mandi yang berniat menghilangkan hadas haid itu tadi. Ingat, jangan karena pian imbah mengaji di sini, jangan karena pian le imbah mendengar pengajian yang ini, orang haid ya kada wajib mandi. Jadi selama seminggu haid kada pemandian. Habis disariki laki pian ulun. Nggih, kada pian kada nang disariki ulun nang disariki laki pian gara-gara mengaji udah guru jah. Haid bini semingguan kada sing mandian bau hapak awak. Habis ulun dimamayi. Bukan, maksudnya mandi haidnya itu. Mandi wajib, mandi haidnya itu. Ketika sudah putus daripada haid dan nifas, hanya mandi wajib. Amunnya nang belum putus haid dan nifas itu mandi aja juga. Itu ngarannya mandi biasa, menghilangkan bau badan, menyegarkan awak. Itu amun nang istilahnya nang mandi haidnya menghilangkan hadas tadi belum. Nah di sini pula kada termasuk pang ini bab haid nggih. Cuman ulun ada mengutip sedikit. Nah haid ini buai menurut Imam kita Syafi'i. Menurut Imam kita Syafi'i, selambat-lambatnya haid itu boleh 15 hari. Itu menurut Imam kita Syafi'i.
Golib kebiasaan orang haid itu 7 hari. Cuman bisa haid itu boy sehari semalam bisa. Dan bisa haid itu selahdoh. Artinya begitu keluar, seperti orang istilahnya kencing atau istilah dress keluar, setelah itu sudah nggak ada lagi. Itu bisa. Maka wajib mandi itu. Berarti kamu nyiapin misalnya lah pas nang kena selahdoh, misalnya haidnya kena selahdoh, sesudah subuh dari jam pokoknya habis sholat subuh sampai isinya waktu zuhur, antara itu pian haidnya. Nah, maka pian wajib mandi. Setelah mandi boleh sembahyang zuhur. Karena haidnya itu selahdoh itu tadi. Selahdoh. Itu di dalam kitab Mas'alah Sitin. Mas'alah Sitin yang dipelajari oleh kakak-kakak ini yang kelas 3 awaliyah itu. Nah, itu boy sangat penting pian. Waduh, betapa sangat penting mengkaji masalah babul haid itu tadi. Selain daripada pian bini-bini, itu laki-laki lebih lagi boy wajib belajar babul haid itu. Masa guru laki-laki lebih sangat wajib belajar babul haid nangkar bisa haid itu? Bukan masalah itu. Nggih, bukan masalah itu. Karena ada efek samping atau istilahnya bahaya dan darurat antara orang suami istri yang perempuan itu masih haid. Itu ada efek samping yang sangat berbahaya. Walhasil begini pula, apabila hukum itu melarang, hukum kita baik Al-Quran maupun hadis atau ijma dan qiyas ulama melarang, maka itu di situ ada mengandung mudarat, maka di situ ada mengandung bahaya, dan di situ ada mengandung istilahnya sesuatu yang menyusahkan. Apabila hukum itu membolehkan, hukum itu menghalalkan di Quran atau hadis atau ijma qiyas dan ulama menghalalkan, maka berarti di situ ada mengandung manfaat dan ada mengandung faidah dan ada mengandung kemaslahatan. Begitu. Nah, diantaranya pula nggih dikutip sedikit asal kita istilahnya mengetahui gitu. Nah, kalau perempuan atau si laki-laki yang tidak mengetahui masalah babul haid itu berefek samping kepada keturunan. Berefek samping kepada dzurriyyat keturunan. Nggih. Kalau di dalam Mas'alah Sitin itu kalau tidak salah al-wab'u qabla tuhri yurithul juzam. Kalau tidak salah begitu. Di dalam kitab Mas'alah Sitin. Bubuan kelas 3 nih. Kelas 3 kalau sudah ya? Kelas 3 juga lah. Kelas 3. Al-wab'u qabla tuhri yurisul juzam. Orang yang jima, orang yang bersetubuh, belum masa suci, belum masa bersih, yurisul juzam, mewarisi penyakit juzam. Apa itu juzam, Bu? Juzam itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita yang istilahnya yang sebutan bahasa kita atau bahasa medisnya itu adalah penyakit kencing manis. Itu penyakit kencing manis. Makanya, Bu, orang-orang yang diabetes, orang-orang yang kencing manis itu sejak istilahnya dia kena itu sampai wafat meninggal dunia itu tidak ada obatnya. Medis yang sudah medis dunia ini tidak ada yang menyembuhkan penyakit juzam itu. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit juzam itu. Atau disebut dengan diabetes kencing manis. Dan itu awal mulanya bukan dari yang kena itu, tidak. Misalnya ulun ada kena kencing manis, itu bukan dari ulun asalnya. Dari sananya, atasnya.
Artinya dari keturunan orang tua yang dahulu. Gitu. Dan itu tidak menular. Orang yang suami istri, yang istri atau yang suami di antara itu juzam, di antara itu isinya diabetes, tidak menular dia. Tidak menular. Nah itu yang pian sangat penting. Maka apabila sudah itu sangat berefek di dalam kehidupan ini. Berefek masalah ekonomi dan berefek masalah kehidupan. Maka kalau orang sudah kena itu pian, yang sugih gin, duitnya bisa kada mayu. Yang sugih, duitnya bisa kada mayu, betul tambah. Berubat. Apalagi orang nang kayak kita nang ini, dapat duit cuman 4 bulan sekali. Hanya dapat duit. Enggak, kan kita di sini rata-rata 4 bulan sekali, amun pian 4 bulan sekali, amun ulun mana. Nah itu. Lain orang nang pengusaha itu hari-hari dapat duit. Jadi berubat kada jadi masalah amun kayak kita ini. Nah itu. Jadi kalau nya kada tahu baik si perempuan maupun lebih-lebih istilahnya laki-laki tidak mengetahui masalah itu ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya di keturunan itu tadi. Nah, lalu diendapi penyakit juzam. Walhasil begini. Kalau dikutip dari hadis itu tadi, nah, jadi janin atau bibit atau telur itu tadi ketika berproses di dalam rahim seorang perempuan itu ada tercampur, terkontaminasi dengan darah haid. Bibit, telur atau janin yang di dalam rahim perempuan itu tadi ketika berproses 40 hari nopah, 40 hari darah, 40 hari daging, 40 hari kemudian janin. Nah, proses itu tadi ada bercampur terkontaminasi dengan darah haid. Itulah yang menjadi juzam itu tadi. Juzam kalau bahasa anunya, kalau bahasa kita itu penyakit diabetes. Nah, jadi pian betapa sangat penting itu tadi. Dan bagi perempuan pun harus tahu itu tadi kadar masa haid itu tadi. Kadar masa haid. Amunnya bahasa Arabnya itu boleh zamanun inqita. Zamanul inqita artinya masa yang putus. Kalau bahasa ibu apanya, Bu? Nang haid itu model apa toh? Apa namanya? Terlambat bulan kah? Nah, itu lambat bulan. Itu terlambat bulan. Itu zamanun inqita namanya. Dan ibu harus tahu itu. Nah, jadi orang nang haid dan nifas itu tidak wajib mandi, artinya tidak segera wajib mandi kecuali inya dengan habis dan putus daripada haid itu. Dan yang ketiga nifas dengan ijma, tetapi tiada mewajibkan haid dan nifas itu akan dia, melainkan serta putus keduanya dan menghendaki umpama sembahyang sebab masuk waktunya. Maka yang mewajibkan di sini murakkab, artinya bersusun. Nah, kalau isanya sudah habis dan hendak masuk waktu sembahyang, nah itu wajib segera mandinya itu tadi. Dan demikian lagi wiladah dan janabat yang lagi akan datang. Wiladah itu beranak. Haid lain, nifas lain, wiladah lain. Wiladah itu beranak. Oke, kalau nifas itu darah yang mengiringi sesudah beranak. Itu. Tapi sampean pasti tahu benar itu. Amun ulun kada tapi tahu nang itu. Kalau sampean pasti tahu nang itu. Darah nifas itu tadi. Inya ada pula bini-bini ini nang kada haid ada. Oke. Ada juga bini-bini ini nang senantiasa keluar darah. Senantiasa keluar darah artinya
seumuran itu nah keluar darah. Dia ada maka darahnya seperti kayak orang haid itu. Nah, maka apabila lebih daripada 15 hari, berarti itu bukan darah haid. Oke. Itu bukan darah haid. Berarti itu darah penyakit namanya. Maka itu sampean perlu dicatat itu. Artinya sampean dulu haidnya tanggal berapa, bulan berapa, dan jam berapa. Hitung sampai 15 hari. Nah, ketika lebih daripada itu, nah maka itu sampean istilahnya tetap sembahyang. Dan pada ketika tanggal sampai jam itu dan hari dan bulan itu, nah sampean pada waktu keluar darah itu boleh sampean kada sembahyang. Boleh sampean kada sembahyang. Nah, nang itu nang sebujurnya bulan, nang sebujurnya orang-orang yang kayak Apipah nih nah. Ikam semalam Pak, waktu haid itu ingatlah. Tanggal berapa? Nang awal-awal pertama tuh Pak. Seharusnya Pak Ikam harus dicatat nang itu. Tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Nah lalu kan haid 15 hari misalnya. Bersih. Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sesudah itu, nah di tahun yang keberapakah, nang usia keberapakah kan mengalami yang seperti itu tadi. Darah ini kada putus-putus, ada keluar. Ah, ujar Afifah biasanya haid aku nih 10 hari aja kan apa ini sudah 2 bulan. Wah nyaman japi Pak aku nih kada sembahyang. Oh kada boleh. Jangan-jangan ini aja bonus dari Allah Ta'ala kada bersembahyangan. Kada boleh Pak. Itu. Nah kembali ke asal ikam. Tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa ikam waktu haid. Pada ketika datang tanggal itu, pada ketika datang jam itu, nah ikam kada sembahyang itu. Berapa masa ikam awal-awal haid itu berapa hari. Nah jadi pada misalnya 10 hari waktu itu. Nah jadi 10 hari lebih daripada itu kamu wajib mandi dan sembahyang. Nah jadi harus tahu itu. Cuman sayang kalau boleh kada dicatat semalam tanggalnya. Nah cakanya isinya mulai lagi halus belajar pahala. Ini imbah lulus SD hanya sekolah. Maka belum tamat SD sudah haid lah. Belum. Belum tamat SD sudah haid sekolah. Sudah haid. Maka belajar mengaji nang ini nih sudah tamat sekolah. SD hanya mengaji nang kitab-kitab masalah haid nang ini. Nah, jadi kada ingat itu cakanya ikam di sekolahan SD nang itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah dilajari masalah bab nang itu. Tahu? Kalau di SD kan kada ada. Kalau nang itu kada ada bicara itu paling belajar sembahyang nang kelas 1 sampai kelas 6. Dan demikian lagi pada wiladah dan jenabat yang lagi akan datang. Dan yang keempat, wiladah. Maka wajib mandi sebab keluar anak jikalau tiada basah sekalipun. Dari karena mandi itu wajib sebab keluar mani yang dijadikan daripadanya anak. Maka dengan keluar anak terlebih utama dari karena ia mani yang beku. Nah jadi begitu melahirkan sesudah sejam atau 2 jam itu wajib mandi bukan? Namanya itu mandi wiladah, mandi beranak. Karena pada ketika sampian melahirkan itulah hukumnya junub. Mengeluarkan air mani yang beku yang menjadi
janin itu tadi. Jadi itu sama lawan orang junub, cuma niatnya itu tadi mandi wiladah. Niatnya itu tadi mandi wiladah. Kayak itu juga semalam, Bu. Maka bercucu dah. Ada nang 11 anak, ada nang 12, ada nang 3, 4, 5 begitu. Nah, ini pula makanya ujar Nabi, man arada ayanzura utaka minan nar falyanzur ila talabatil ilmi. Siapa yang ingin memandang orang yang bebas daripada api neraka, lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu tadi, dengan menuntut ilmu kan ini, lalu kesalahan-kesalahan kita, khususnya hukum-hukum itu tadi, insya Allah kita selamat daripada kesalahan hukum itu tadi. Karena kita menuntut ilmu. Dan apabila kita isinya lepas daripada kesalahan-kesalahan itu, lalu kita tidak berdosa. Dan setiap orang yang tidak berdosa itu sudah sun'anullah, Allah memasukkan ke dalam surganya. Gitu. Nah, tadi pula mandinya itu sebagaimana mandi anu juga. Sebagaimana mandi biasa juga, wajib menyampaikan ke seluruh badan dan ke seluruh tubuh itu tadi dengan niat, yaitu mandi wiladah. Mandi wiladah. Biar aja di dalam hati aja, atau diucapkan di lidah dengan bahasa kita, sahajaku mandi beranak fardu karena Allah Ta'ala. Anggap itu. Kalau bahasa Arabnya nawaitul ghusla alwiladata. Sahajaku mandi beranak wajib karena Allah Ta'ala. Wajib ia sebab keluar mani yang dijadikan daripadanya anak. Maka dengan keluar anak terlebih utama. Yaitu keluar air mani aja wajib mandi. Dan lebih-lebih jasidin lebih utama lagi keluar anak. Wajib mandi. Dari karena ia si anak tadi mani yang beku. Dan seperti anak alaqah. Alaqah ini segumpal daging. Segumpal daging. Nah, berarti kan orang keguguran. Nah, itu pian wajib mandi juga. Mandi wiladah. Mandi beranak. Itu yang keluar segumpal daging itu tadi. Atau disebut dengan keguguran itu. Dan mudghah. Maka wajib mandi sebab keluar alaqah dan mudghah. Jika berkata bidan bahwasannya ia asli kejadian kanak-kanak. Karena ia mani yang beku dan tiada wajib mandi sebab keluar setengah tubuh kanak-kanak. Seperti keluar tangannya dan kakinya, yang demikian itu tiada dinamai wiladah. Tuh. Nah, ini artinya ada masa kanak-anak itu belum lahir. Nah, cuman pada waktu itu isinya ada keluar tangan atau kaki. Setelah itu beberapa hari misalnya baru melahirkan, maka yang keluar itu tadi kada wajib mandi. Karena itu tidak melahirkan namanya. Bermula wiladah itu tiada mewajibkan ia akan mandi, melainkan serta menghendaki umpama sembahyang sebab masuk waktunya. Maka apabila beranak seorang perempuan dan masuk waktu sembahyang dan tiada keluar darah nifas, wajiblah atasnya mandi. Nah, ini Bu, orang nang beranak, orang beranak, tapi kada keluar darah nifas. Bisa itu. Orang beranak tapi kada keluar darah nifas. Nah, makanya wajib mandi. Wajib mandi beranak tadi, dan setelah itu sembahyang.
Biasanya kan sejam kemudian atau berapa istilahnya waktu detik kemudian ada darah mengiringi keluar sesudah beranak. Apabila isinya darah mengiringi kalau sudah beranak, maka itu sampean kada wajib mandi. Karena itu ada darah nifas itu. Yang namanya istilahnya kejadian itu adalah perbuatan daripada Allah Ta'ala, sunnahnya itu bisa terjadi Bu kepada seseorang perempuan. Nah oleh karena itu kita harus wajib mengetahui hukum-hukum itu tadi agar kita tidak tersalah. Menghendaki umpama sembahyang sebab masuk waktunya. Maka apabila beranak seorang perempuan dan masuk waktu sembahyang dan tiada keluar darah nifas, wajiblah atasnya mandi wilada karena mengerjakan sembahyang. Bersalahan jika tiada masuk waktu sembahyang atau keluar darah nifas mengiringi wilada, maka tiadalah wajib atasnya mandi. Dan yang kelima, janabat dengan ijma' karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, yakni dan jika ada kamu junub maka bersucilah kamu daripada janabat. Maksudnya mandilah kamu daripada janabat. Bermula makna janabat pada logat yaitu yang diartinya jauh dan maknanya pada syara. Siti jadul belah karena minggu akan datang itu penjelasan dari yang 5 tadi. Dari istilahnya orang mati, terus orang haid, orang nifas, orang beranak dan orang junub. 5 itu tadi. Nang wajib mandi. Dan bagaimana nanti cara mandi satu persatu itu tadi. Insyaallah minggu akan datang ya. Minggu akan datang. Kita sedikit membaca kitab.